Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat pagi untuk seluruh sobat sehat seconegoro dimanapun sobat sehat sama ya. Sobat sehat seconegoro berada. Yes, akhirnya setelah hiatus sekian abad gitu ya. Sajian formasi seputar farmasi kembali menyapa sobat sehat semuanya. Semoga sobat sehat dalam keadaan sehat pastinya, dalam keadaan yang bahagia dan lebih lebih ceria gitu ya. Hidupnya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yes. Bersama kembali lagi dengan Anel di sini ya, di sajian formasi seputar farmasi. Kalau biasanya nih jam 8 udah mulai mengudara. Saat ini kita mengudara jam 9 pagi, tetap di hari Rabu ya sobat sehat semuanya. Nah, untuk sajian formasi pagi hari ini nih, aku tidak sendiri, sudah ada 2 orang narasumber di sini nih. 2 orang narasumber yang merupakan apoteker dari RSUD Kartojonegoro. Kita sapa dulu ya sobat sehat. Halo, selamat pagi, ada Bu Mimin. Selamat pagi Mbak Anel. Waalaikumsalam. Selamat. Kabarnya gimana nih Bu? Alhamdulillah. Sesudah sekian lama kita abad gak bersua ya dengan bersua. sobat sehat ya Bu. Akhirnya kembali menyapa hari ini. Ya sobat seco ya. Iya, sobat sehat Seconegoro. Baik, mantap. Itu tadi. Nanti kita pindah jam ini ya. Mengudara geser ya. Insya Allah kalau geser kita bisa ya. Ya. Insya Allah ini ya istiqomah gitu ya. Istiqomah di hari Rabu jam 9. Terus yang kedua, narasumber yang kedua ada Mbak Ari. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat ini setelah beberapa waktu nggak mengudara ya. Setelah beberapa abad nih tidak menyapa. Tentu saja kita siap hari ini menyapa sobat sehat dengan keadaan yang lebih asik gitu ya. Nah, sobat sehat, hari ini nih kita akan membahas seputar yang namanya WPD. WPD itu adalah World Pharmacist Day. Mungkin buat beberapa sobat sehat masih asing gitu ya. Apa itu World Pharmacist Day? Terus habis itu selain nanti kita bahas soal WPD dan ada apa sih di acara WPD tahun ini dan farmasi RSUD tuh ngapain sih tahun ini di acara WPD? Habis itu apa ya WPD dan kapan WPD itu? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sebelum kita bahas, kita akan break dulu nih, pemanasan dulu, pakai lagu-lagu asyik dulu. Tetap stay tune di 107.3 FM Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Oke, setelah tadi satu lagu bagus ya dari Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Menyapa pagi hari ini sobat sehat Seconegoro, masih di sajian formasi seputar farmasi, dan hari ini kita membahas seputar World Pharmacist Day dan juga nanti ada seputar tentang yang namanya Dagus Ibu. Mungkin sobat sehat tuh sering melihat gitu ya tulisan Dagus Ibu, atau juga sering membaca di kalau lewat apotik gitu banyak banget poster-poster, flyer-flyer tulisannya tuh Dagus Ibu. Apa itu Dagus Ibu? Nah, nanti nih sobat sehat akan kita bahas lebih lanjut buat sobat sehat, jadi lebih paham nih apa itu Dagus Ibu gitu ya sebenarnya. Tapi sebelum kita ke Dagus Ibu, kita ada yang lagi happening dulu nih seputar World Pharmacist Day atau Hari Farmasi Sedunia. Nah, Hari Farmasi Sedunia itu diperingati setiap tanggal 25 September ya Bu ya? 25 September ya. Oke, berarti kemarin itu puncaknya di hari Senin ya, 25 September. Harusnya hari Senin, cuman kita teman-teman Seconegoro itu hari Senin itu pasiennya terlalu banyak, jadi teman-teman untuk ini jadi akan diadakannya kemarin sama hari ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang untuk WPD tahun 2023 itu Mbak Anel, itu ada temanya. Apa tuh tema WPD tahun ini? Temanya itu apoteker memperkuat sistem kesehatan nasional. Jadi apa itu maksudnya? Ada peran apoteker dalam sistem kesehatan nasional gitu kan. Nih, sistem kesehatan nasional kalau yang kita lihat sekarang yang paling utama sekarang itu adalah kepesertaan masyarakat, kepesertaan warga masyarakat itu di dalam era menjadi
baik itu pegawai maupun individu dan sebagainya, targetnya semua menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ya. Nah, untuk BPJS Kesehatan itu layanan kita di Seconegoro itu ada beberapa. Oh iya, terkait ini teman-teman yang atau semua warga yang peserta BPJS Kesehatan itu apakah mereka sudah punya MJKN? Gitu. Oh, itu mungkin baru ya. Itu MJKN itu apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dikit dong. MJKN itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, dan kalau sekarang bukan harus ya, tapi kayak wajib ya. Wajib dipunyai oleh semua peserta JKN, karena itu jadi fitur yang sangat mudah untuk semua peserta untuk mengakses semua layanan kesehatan. Jadi di situ tuh kita bisa langsung kayak kita misalnya tiket itu kan udah etiket apa kayak gitu. Nah, MJKN itu di situ. Jadi di MJKN itu kita bisa tahu nomor kepesertaan kita, jadi kita nggak usah bawa kartu yang bentuk fisiknya. Itu tinggal kalau udah di HP ya udah, oh nomor MJKN, nomor BPJS-mu berapa, atau anggota keluargamu berapa. Bisa mengecek bisa iya juga dalam satu KK yang dalam satu pendaftaran misalnya di situ. Kita seorang ibu, ada anak kita, ada suami kita, itu di situ bisa kita lihat semuanya. Berarti gitu. Anak kita juga bisa download dengan nomornya dia. Gitu. Kan kadang kalau satu aplikasi gitu ya, Bu. Jadi kan satu aplikasi satu akun. Jadi cuma bisa diakses satu akun, tapi terus nggak bisa istilahnya kita nggak bisa ngecek. Kita bisa lihat nomor yang satu kakak dengan kita. Tapi kalau di mobile JKN itu dipermudah. Misal yang aktif di berarti bisa nih satu akun, misal aplikasinya akunnya pakai saya, tapi ya misalnya yang dalam keluarga kita yang ikut bersama itu siapa aja kayak gitu. Okay. Gitu. Jadi terus kita nggak usah bawa kemana, maksudnya kartu BPJS-nya kalau hilang tinggal kita tunjukin itu, kalau layanan butuh itu tinggal tunjukkan itu. Selain itu Mbak Nel, itu kita bisa melakukan pendaftaran, baik pendaftaran di Vaskes 1 maupun Vaskes lanjutan itu di MJKN itu. Jadi kita sudah nggak zaman lagi kita harus datang ke rumah sakit gasi banget untuk dapat nomor antrian gitu, tuh udah nggak lewat itu sudah nggak ada itu. Jadi tinggal sambil rebahan gitu kita bisa daftar, mau kontrol kapan, misalnya mau periksa kapan. Dan gitu. itu bisa sewaktu-waktu ya, misal nggak ada batasan waktu, dalam artian misal pembukaan lewat JKN Mobile nih dari jam 6 sampai jam berapa aja, atau kita bisa sewaktu-waktu mendaftarkan diri kita. Misal ingatnya jam 10 malam nih, tapi butuh minimal hari gitu. Kan kalau misalnya di pemeriksaan pertama, kalau kan pelayanan BPJS Kesehatan itu kan berjenjang ya. Pasti kan harus dari mengakses dulu di Vaskes 1. Di Vaskes 1, nah ketika dia ada penyakit yang memang harus ditindaklanjuti di Vaskes lanjutan, dia akan mendapatkan surat rujukan ke Vaskes lanjutan. Nah, di situ bisa dilihat juga. Misalnya, oh saya punya di Vaskes Vaskes kita Vaskes 1-nya di mana bisa dilihat. Terus di Vaskes 1 sudah periksa di mana, terus dirujuk ke Vaskes kemana, itu bisa dilihat juga di situ. Daftar di Vaskes lanjutannya minimal 1 hari sebelum hari pelayanan. Maksimal 1 hari sebelum hari pelayanan. Maksimal 1 hari sebelum pelayanan bisa tuh. Itu untuk ngatur misalnya kalau terkait dengan obat ya Mbak Nel, itu kan biasanya untuk ngatur misalnya pasien-pasien yang pasien kronis belum stabil, itu kan pelayanannya dia harus kontrol rutin tiap bulan nih di rumah sakit gitu. Nah itu dia bisa terus kemudian ada klinik-klinik yang sudah full terus kayak gitu kan. Nah dia kadang udah datang ke rumah sakit kemudian nggak dapat nomor antrian, itu kan ini dengan mobil JKN itu sudah tidak ada lagi. Jadi ketika dia nggak bisa daftar hari itu, oh berarti saya harus hari berikutnya apa gitu. Asal sesuai ketentuan surat kontrolnya kayak gitu. Oh iya, yang penting jangan sampai ketinggalan itu ya Bu, tanggal buat kontrolnya ya. Kalau misal lupa gitu masih bisa Bu. Kalau tanggalnya kan sudah ya, misal harusnya kontrolnya tanggalnya 5 gitu, tapi pasiennya lupa. Itu masih bisa diakses pakai mobil JKN atau tetap harus datang langsung ke layanan kesehatannya? Tapi surat perintah kontrolnya harus dimundur ya, maksudnya lebih belakang lagi ya, maksudnya SKDP-nya gitu. Oke, berarti tetap
jangan lupa ini ya Bu, ingat-ingat tanggal Iya, surat kontrolnya karena iya. itu penting ya Sobat Sehat. Jangan sampai terlewat. Nanti soalnya kan biasanya kalau terkait dengan obat ya Sobat Sehat, obatnya buat 1 bulan, berarti ya sudah pasti akan disesuaikan dengan waktu Iya, pasien kontrol nggih. Iya, kontrol berikutnya. Jadi dia harus sudah dapat, kalau begitu periksa kontrol yang sekarang gitu kan oleh klinik kan sudah diberikan SKDP, surat keterangan dalam perawatan. Ya. Nah, surat keterangan dalam perawatan itu biasanya kalau kita nyebut surat kontrol gitu kan. Nah, itu sudah langsung bisa dilihat di antrian pelayanannya di MJKN. Oh gitu. Bisa dilihat, oh aku besok harus kontrol kapan kayak gitu. Itu sudah bisa langsung dilihat. Kalau dia pasien kronis yang belum stabil, nah ketika dia pasien kronis yang sudah stabil, maka akan dikeluarkan surat rujuk balik. Surat rujuk balik ke FKTP, ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melanjutkan menjadi pasien rujuk balik atau PRB gitu. Nah, kalau pasien rujuk balik biasanya kontrol terakhir di rumah sakit nih dapat obat selama 7 hari, sisanya nanti diambilnya di apotek yang bekerja sama dengan BPJS yang melayani obat rujuk balik atau di vaskes pertama. Ya. Gitu ya Sobat Sehat. Seputar JKN, karena tema BPD tahun ini tuh kita sangat Apoteker memperkuat ya sistem kesehatan nasional. Salah satunya itu lewat BPJS. Jadi diharapkan ya seluruh warga Indonesia ya Bu, ya yang tercover, yang sudah menjadi pasien BPJS kesehatan mungkin bisa dibilangkan ke tetangga, teman pengajian atau ke teman main atau siapa, untuk yang anak-anak itu harus diinfokan semua harus sudah punya MJKN gitu. Aplikasi itu yang bisa mempermudah untuk mengakses dia. Jadi ya kalau misal positifnya tuh banyak ya, kalau kita jelas ya, kalau kita punya istilahnya asuransi kesehatan bisa kita gunakan dimanapun kita berada, yang penting sesuai sama ininya ya Bu. Istilahnya dia vaskes pertamanya di mana, terus jangkauannya di rumah sakit mana aja, seperti itu ya. Kecuali kalau kondisi gawat darurat bisa berlaku di dimana semua aja fasilitas gitu. Kalau gawat darurat enggak, itu bisa dibuka di mana. Oke, itulah salah satu keuntungan kalau Sobat Sehat punya yang namanya kartu BPJS. Dan jangan lupa aktivasi di mobile JKN, karena sekarang dengan mobile JKN akan memudahkan Sobat Sehat nih untuk mengakses semuanya, mengakses kalau mau kontrol, mengakses kalau misal mau ngurusin rujuk gitu ya Bu ya. Terus habis itu aku kontrol tanggal berapa sih, nah itu nanti di mobile JKN ada, dan satu akun nih selama di satu kakak bisa tuh lihat semua. Jadi misal anaknya tiba-tiba masuk IGD gitu ya, terus lupa saya mau pakai BPJS, ternyata terus dari segi kegawat daruratan nih bisa tercover BPJS tapi saya lupa nomornya berapa nih. Aha, ada mobile JKN, tinggal buka aplikasinya, kita lihat butuh namanya siapa, oh ada, ditunjukkan ke petugas, bisa deh pasti digunakan. Seperti itu ya Bu. Iya. Ada lagi Mbak Anel, itu terkait dengan itu. Nah, kita berbarengan dengan WPD itu, IFRS Conegoro itu berbarengan dengan ini dari WPD 2023 kita mau men-launching terkait dengan informasi atau pelayanan online farmasi gitu, online farmasi gitu. Ini menarik nih Sobat Sehat, terkait kita menunjang nih tentang istilahnya digitalisasi pelayanan yang sudah digitalisasi nih. Dari BPJS sudah ada yang namanya mobile JKN, terus farmasi juga nggak mau kalah nih, farmasi RSUD. Habis ini kita akan bahas lebih lanjut ya Sobat Sehat, apa sih hal baru dan apa sih yang bisa diakses lewat farmasi, yang kita nggak perlu nih datang ke farmasi, nggak perlu nih ke tatap langsung sama apotekernya, tapi kita bisa mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhan kita. Oke, tetap stay tune di 107.3 FM Conegoro FM. Habis ini kita akan kembali lagi membahas seputar tentang WPD dan farmasi RSUD pastinya ya. Tetap stay tune Sobat Sehat semua. Habis ini bakal ada satu lagu bagus. Stay tune terus ya.
kembali lagi di sajian informasi seputar farmasi. Tetap masih di 107.3 FM Seconegoro FM, sehat ger sama Seconegoro ya. Masih barengan sama Adel di sini sampai nanti jam 10 pagi. Dan sobat sehat, hari ini kita membahas seputar World Pharmacist Day atau Hari Farmasi Sedunia. Di mana tema pada World Pharmacist Day hari tahun ini adalah apoteker memperkuat sistem kesehatan nasional. Dan tadi kita udah dibahas nih seputar tentang yang namanya salah satunya dengan menggunakan mobile JKN ya Bu. Tadi udah dibahas mobile JKN itu apa? Itu aplikasi yang bisa sobat sehat download di Play Store. Iya, itu belum saya, Apple belum saya Bu. Masih Play Store kayaknya ya Bu. Masih dikembangkan lebih lanjut ya sobat sehat. Nah, di mobile JKN itu bisa sobat sehat mengakses tanggal kontrol, terus bisa mengakses nih nomor BPJS-nya. Jadi kalau sobat sehat berobat tuh nggak perlu lagi bawa yang namanya kartu. Kalau ada mobile JKN, satu aplikasi bisa untuk semuanya, mempermudah sistem kesehatan dan cara memperoleh pelayanan kesehatan untuk seluruh sobat sehat semuanya, seperti itu. Nah, lanjut lagi nih, kita bahas seputar World Pharmacist Day nih yang di farmasi di RSUD Seconegoro ya Bu. Kan tadi Bu Mimin menyampaikan nih, selain lewat yang namanya tadi mobile JKN untuk mempermudah biar istilahnya kalau daftar nih nggak perlu pagi-pagi buta datang ke rumah sakit biar dapat nomor antrian, karena kita bisa mengakses lewat yang namanya tadi mobile JKN ya Bu. Maksimal 1 hari sebelum pelayanan dan kepepet banget tuh sebelum jam operasionalnya ditutup di pelayanan tersebut ya. Jangan lupa sobat sehat. Nah, terus salah satunya nih kalau dari farmasi nih ada salah satu kegiatan yang menunjang, kita belum aplikasi sih tapi menuju ke aplikasi ya Bu. Jadi farmasi itu punya apa nih? Punya hotline kah atau punya nomor yang bisa dihubungi sobat sehat? Jadi kalau sobat sehat memerlukan informasi terkait obat-obatan, boleh nggak sih kalau misalnya kita dibantu gitu? Mungkin sobat sehat yang bertanya-tanya seperti itu. Ya, sebenarnya kegiatan untuk pelayanan informasi obat itu kan sudah ada dan maksudnya secara offline maupun online sebenarnya. Online-nya itu tapi ke HP masing-masing petugas gitu kan. Jadi personal. Ini ya personal gitu. Jadi hari ini kita dalam rangka Pharmacist Day 2023 juga gitu kan. Seconegoro, farmasi Seconegoro mencanangkan terkait dengan nomor yang bisa diakses untuk layanan informasi farmasi. Ke nomornya ke 082 223 451 gitu. Nah, di nomor tersebut nanti ke depannya arahnya gitu, selain untuk sekarang pelayanan informasi farmasi terkait dengan informasi seputar obat yang akan dijawab oleh teman-teman apoteker di Seconegoro, itu juga nanti di layanan rawat jalan, farmasi rawat jalan, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan resep dari dokter, otomatis akan ada pemberitahuan di HP Bapak Ibu yang didaftarkan di Seconegoro untuk mendapat informasi tentang terkait dengan nomor antrian. Jadi nomor antriannya tidak harus diakses langsung ke farmasi, tetapi ada pemberitahuan di HP melalui nomor ini gitu. Jadi untuk hari ini kita sedang progres penyempurnaan sistemnya gitu, tapi berharap Oktober itu kita sudah bisa full digunakan ya bisa digunakan. Jadi sehat. Nomor WA informasi ini, nomor ini bisa digunakan salah satunya untuk misalnya ada keluhan atau ada pertanyaan terkait dengan obat yang didapatkan di rumah sakit, gitu bisa diakses melalui nomor tadi 082 223 451. Tapi kedepannya itu menjadi salah satu nomor pemberitahuan, nomor antrian untuk farmasi rawat jalan. Itu ya sobat sehat. Jadi salah satunya nih dari farmasi ada gebrakan baru gitu ya. Mungkin ini lebih ke kayak apoteker menyapa pasien ya. Jadi bisa salah satunya diakses lewat tadi ya nomor HP-nya 082 223 451. Untuk seluruh sobat sehat yang mungkin sering nih jadi member ya Bu, terutama pasien-pasien rawat jalan kronis yang
obatnya mungkin banyak sekali, terus habis itu Iya. dari sini sih pasti kita selalu memberikan PIO ya, atau pelayanan informasi obat kalau obat yang diberikan oleh pasien. Tapi mungkin nih kelupaan, aduh tadi mbaknya ngomong apa ya, obatnya ini diminumnya kapan ya, seperti itu bisa ditanyakan lebih lanjut melalui hotline WhatsApp ya Bu. Ya, WhatsApp. Sementara WhatsApp dulu nih Sobat Sehat ya. WhatsApp ke nomor yang tadi sudah disampaikan 082223223451. Nanti akan dijawab oleh admin nih dari farmasi terkait informasi obat yang Sobat Sehat butuhkan. Kalau misal mau bertanya seputar obat tapi obatnya tuh nggak didapatkan dari RSU, boleh nggak Bu? Tapi menunjang sama misal dia sakitnya tuh, kok saya habis minum ini perut saya sakit, boleh gak nih Bu saya terus minum ini seperti itu? Kalau itu tidak terkait dengan obat yang, karena yang ini ke depan akan kita kembangkan adalah obat-obat yang ada di farmasi Seconegoro. Itu kan nanti jadi informasi obatnya ada database-nya gitu. Okay. Jadi itu bisa jadi sumber informasi. Tapi kalau itu secara jawabannya kurang memuaskan saya kira, karena tidak ada database yang akan kita bangun di sistem farmasi kita. Jadi nanti di master data farmasi masing-masing obat itu akan kita ini kan informasi obat yang terkait dengan itu. Jadi itu terstandarisasi sesuai dengan sumber informasi obat yang valid gitu. Jadi itu tidak terkait, kecuali nanti misalnya ada pemanfaat obat yang off labelnya gitu. Off labelnya itu atau obat-obat yang bukan sesuai yang tertulis di indikasi di brosur obatnya. Nah itu kan harus ada keterangan lebih lanjut, misalnya penggunaan misalnya kondiadonperidon gitu. Kok saya nggak mual, kenapa saya dikasih obat muntah? Mungkin kan ada pasien yang TSP, bisa ditanyakan kan ya Bu. yang dimanfaatkan off labelnya. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau obat-obat yang di luar instalasi farmasi Seconegoro itu belum bisa kita kembangkan gitu. Oke. Tapi kalau jawaban secara umum sih bisa gitu, tapi secara tersistem belum. Oke. Jadi kalau misal nih Sobat Sehat tadi, salah satu contohnya itu ya, saya nggak merasa mual muntah, tapi kenapa kok dikasih obat anti mual muntah gitu, bisa ditanyakan ke petugas farmasi. Atau mungkin kalau baru sadar nih di rumah, wah kok saya dapat obat mual muntah padahal nggak dapat, nanti bisa banget tuh dimanfaatkan tadi ya di nomor 082 223 223 451 082 223 nya 2 kali 451 ya Sobat Sehat, untuk menanyakan seputar obat yang didapat, atau mungkin menanyakan seputar saya kemarin dapat obat ini, kenapa kok sekarang nggak dapat ya Mbak gitu. Itu bisa ditanyakan ya Bu, mungkin bisa dari farmasi bisa menjelaskan sedikit, karena mungkin kondisi Bapak sudah seperti ini, jadi obatnya dihentikan oleh dokter. Seperti itu ya Bu kurang lebih. Selain itu ada apa lagi nih Bu di World Pharmacist Day yang digalakkan oleh RSU? Kita kan ikut dalam tema World Pharmacist Day yang dikeluarkan oleh YAI juga. Jadi terkait itu kita akan nanti menyampaikan terkait dengan Dagu Sibu. Dagu Sibunya nanti akan disampaikan oleh apoteker Arifah gitu kan, lebih fokus ke area mana gitu. Kalau kita yang World Pharmacist Day itu sebenarnya kita kan farmasi menuju era digital kayak gitu kan. Jadi dari nomor antrian besok nomor antrian itu untuk antrian pasien tidak harus langsung mengakses ke farmasi, tapi otomatis dia akan begitu dapat resep dari klinik. Selama ini kan kita memang sudah e-prescribing ya, resep kayak gitu. Jadi begitu dokter nyimpan resep dia udah dapat nomor antrian. Nah, jadi yang perlu kita konfirmasikan ke masyarakat semuanya, ke pasien rawat jalan adalah bahwa nomor antrian kok dia datang ke farmasi lebih belakangan tapi nomor antriannya lebih dulu gitu. Itu yang nanti kan jadi kok mbaknya karena besok itu akses nomor antrian itu tidak harus datang ke farmasi gitu. Jadi bisa dia langsung ya Bu. Tadi yang sudah disampaikan bisa disampaikan langsung ke layanan WA tadi. Terus bisa juga di poli langsung diinformasikan nomor antrian Bapak Ibu nomornya segini di kliniknya gitu. Jadi di klinik sudah langsung begitu dokter nyimpen resep sudah bisa diakses nomor antrian saya berapa. Oke, jadi bisa dikira-kira lah ya Bu, kurang lebih ya kalau nomor antrian segini terus menilik ke farmasi
kurang lebih ya sekitar 10 menit lah, jadi 5 menit bisa ya nanti di nunggunya nggak terlalu lama ada gitu. layar juga yang menginformasikan. Jadi di farmasi ada layar yang menginformasikan resep yang masuk itu berapa, kemudian resep yang masuk berapa, terus kemudian sudah diproses, sedang proses, atau kemudian sudah jadi tinggal diserahkan kayak gitu. Berarti udah nggak ada ini ya, istilahnya kita mengurai yang namanya antrian di tidak harus farmasi rawat jalan, tidak dan harus istilah Wonosobo uyuk-uyukan gitu ya, uyuk-uyukan di semuanya nggak harus di depan farmasi karena udah tahu estimasinya kurang lebih sekian menit gitu ya Bu. Jadi itu ada estimasi waktunya. Nah itu ya Sobat Sehat, jadi mempermudah, salah satu keuntungannya adalah mempermudah Sobat Sehat nih dalam mengaksesnya. Ada satu lagi terkait layanan farmasi Mbak Nen, mumpung belum lupa. Gimana tuh? Apa tuh? Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya sedang sibuk atau kayak ada kegiatan lain yang harus tidak bisa ditinggalkan karena menunggu antrian resep gitu kan, di farmasi ada bekerjasama dengan jasa pengiriman, yaitu untuk saat ini ada Tiki, nanti mungkin ada beberapa lagi yang akan bekerja sama dengan kita yang itu bisa dimanfaatkan untuk pengiriman obat ke seluruh Wonosobo maupun kota di sekitarnya. Oh, berarti luar kota bisa diakses? Iya, bisa. Wow. Ada di situ. Mau ngirimnya nggak obat juga boleh kayaknya. Oh gitu. Sekalian ya Bu ya? Sekalian mau ngirim apa, terus sekalian kontrol, terus keburu-buru, nah itu bisa memanfaatkan jasa layanan pengiriman obat itu. Oke, ya, jadi selain tadi bisa kita tahu nih estimasi berapa menit sih obat rawat jalan yang bisa kita dapatkan gitu ya, jadi bisa mampir kemana-mana dulu. Bisa banget nih ada yang namanya kita bekerja sama dengan Tiki ya Bu. Ya, jadi jasa layanannya di sini kita menggunakan Tiki. Mungkin kalau Sobat Sehat buru-buru nih, wah nih nggak bisa nih kalau nunggu, bisa nanti pakai jasa layanan Tiki, kita bisa kayak delivery order ya istilahnya ya, mengantarkan obat ke pasien lewat Tiki, atau mungkin mau sekalian nih obat sekalian mau kirim sesuatu buat keluarga, karena saya ini obatnya buat bapak saya di luar kota gitu, karena beliau rumahnya luar kota tapi kontrolnya di sini, bisa sekaligus ya Bu, 2-3 pulau terlampaui seperti itu ya, obatnya dapat, dan mungkin urgensi yang lain juga bisa kita bantu lewat pengirimannya tersebut ya. Terus itu tadi ya terkait WPD dari farmasi. Jangan lupa ya Sobat Sehat, kalau memerlukan informasi lanjutan terkait obat-obatan dan ingin menyapa apoteker-apoteker kami, bisa WhatsApp ke nomor 082 223 223 451. Bisa bertanya seputar informasi obat yang mungkin tadi didapatkan terus kurang, soalnya mungkin tadi keburu-buru, jadi terus udah mbak ya saya paham, sampai rumah waduh ini obatnya tadi gimana ya, bisa ditanyakan lebih lanjut seperti itu ya ke hotline-nya farmasi. Terus juga nanti kalau sudah dikembangkan lebih lanjut nih, bisa banget mengakses nomornya. Wah, keluar dari poli langsung keluar nih antrian Anda 3 menit lagi, berarti kan 3 menit lagi ya, bentar lah, berarti aku bisa jalan ke farmasi, atau masih 10 menit lagi, ntar deh ke farmasinya. Jadi nggak usah istilahnya kalau orang Jawa undung-undungan gitu ya Bu ya, nunggu di depan farmasi dan nggak tahu nih lah saya dipanggil nomor berapa menit lagi gitu. Sekarang bisa mempermudah Sobat Sehat nih, bisa tahu kira-kira estimasinya obatnya didapatkan berapa menit lagi seperti itu. Jangan lupa juga nanya ke kliniknya, begitu mau selesai saya nomor antrian farmasi berapa ya. Oh iya gitu. itu yang Kemungkinan penting. kalau misalnya dokter belum menuliskan di nomor antriannya di lewat aplikasi yang di nomor antrian yang dicetak itu kan ada, di nomor antrian dicetak itu kan ada nomor antrian klinik, nomor antrian farmasi. Bisa juga kalau nomor antrian nanti ke radiologi maupun yang ke unit lainnya laboratorium itu juga ada nomor antriannya gitu. Jangan lupa menanyakan nomor antrian farmasi saya berapa gitu kalau belum dituliskan. Oh iya tuh Sobat Sehat ya, mengingatkan buat konfirmasi ulang ya Bu ke perawat klinik, Mbak saya nomor antrian farmasinya berapa ya, terus segini Pak gitu. Oh iya, nanti langsung siapa tahu habis itu terus ada perawatnya juga tahu estimasinya kurang lebih 10 menit lagi ya Pak. Nah berarti bisalah tuh datang ke farmasi 10 menit sebelum Sobat Sehat mendapatkan obat, biar tidak
menunggu terlalu lama di depan apotik rawat jalan. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas seputar nih, masih terkait nih sama WPD, yaitu dagus ibu. Apa itu ya dagus ibu? Nah, mungkin sobat sehat tuh sering lihat nih leaflet-leaflet, poster-poster. Biasanya kalau di apotek ya, di luar apotek tuh sering banget dagus ibu. Apa itu dagus ibu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya sobat sehat, bareng sama Apoteker Arifah. Tetap stay tune di 107.3 Seconegoro FM. Sehat ger sama Seconegoro. Oke, kembali lagi di 107.3 FM Seconegoro FM, Sehat ger sama Seconegoro. Yes, sobat sehat, masih barengan di sajian informasi seputar farmasi nih sampai nanti jam 10 pagi ya, bareng sama Anel di sini dan ditemani oleh dua apoteker dari RSUD Seconegoro. Ada Apoteker Mimin dan juga Apoteker Arifah di sini menyapa sobat sehat semuanya. Setelah tadi kita membahas seputar tentang World Pharmacist Day nih dan beberapa hal-hal baru dari farmasi yang mendukung dengan adanya World Pharmacist Day, salah satunya tadi penggunaan mobile JKN. Terus habis itu juga dari mobile JKN itu merembet. Kalau sobat sehat memerlukan informasi lanjutan seputar obat yang didapatkan dari RSU, bisa menggunakan hotline 082 223 223 451. Itu adalah nomor yang bisa sobat sehat akses untuk menanyakan informasi seputar obat-obatan yang sobat sehat dapatkan dari RSUD pastinya ya. Nah, berkaitan dengan obat nih sobat sehat, ada akronim yang mungkin sobat sehat sering banget nih lihat gitu ya, kalau di apotik-apotik atau lewat gak sengaja lihat gitu di pinggir jalan, ada tuh akronim namanya dagus ibu. Apa itu ya dagus ibu? Nah, kira-kira apa itu Mbak Arifah? Dagus ibu itu apa sih? Mungkin sobat sehat sering banget ya lihat di apotik, banyak tulisannya gede banget tuh dagus ibu. Terus biasanya ada gambar ini apa animasi apotekernya gitu kan. Itu sebenarnya apa itu dagus ibu itu? Dagus ibu itu tadi yang dibilang sama Anel ya, akronim kepanjangannya dapatkan, gunakan, simpan sama buang. Nah, sebenarnya udah dibahas nih di beberapa siaran kita dulu juga. Saya juga udah pernah ngisi tentang dagus ibu ini. Cuman buat nge-refresh ya. Ada empat poin penting dalam penggunaan obat untuk si masyarakat itu. Nah, dari mulai kita dapatkan obat itu sendiri sampai kita buang obat-obatan yang memang sudah tidak kita perlukan. Apalagi obat itu udah disimpan di rumah, udah gak ada kegunaannya kayak gitu, itu harus kita kelola dengan baik. Nah, yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Itu harus menjadi perhatian khusus buat masyarakat ya, karena nggak serta-merta obat itu bisa kita dapatkan dari tetangga kita atau kita beli aja di warung kayak gitu. Karena ada beberapa obat yang memang penggunaannya nggak boleh hanya sepengetahuan dari masyarakat saja, tapi memang harus atas petunjuk dari tenaga kesehatan, khususnya dokter seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Misalnya nih kita pilek atau batuk gitu ya. Oke, musim banget tuh sekarang batuk pilek ya. Batuk pilek, demam pula kan. Nah, tiba-tiba tetangga kita ada yang batuk juga nih, tapi dia sebenarnya nggak sampai demam, nggak sampai beda gitu ya, kondisinya itu beda dengan yang kita rasakan. Nanti si tetangga itu minta obat sama kita yang udah pakai obat dari dokter misalkan. Nah, itu harus diperhatikan karena memang misalnya kalau yang gejalanya kan beda ya, cuman ada yang sama seperti itu. Nah, itu pemilihan obatnya kan juga nggak bisa disamaratakan seperti itu, nggak kayak beli sayuran lah ya. Gitu, kalau istilahnya kalau sayur asam ya udah paling sayurnya itu aja kan. Kayak gitu. Kalau obat beda ya sobat sehat. Walaupun mungkin biasalah ya kalau ibu-ibu suka ngobrol di depan, aku kemarin batuk pilek nih, minum ini aja bu, saya kemarin sembuh gitu kan. Padahal belum tentu ya. Itu yang harus diperhatikan karena obat itu kalau dosisnya benar, manfaatnya memang diperlukan oleh masyarakat, itu memang jadi penyembuhan, jadi manfaatnya ada gitu manfaatnya ya. Tapi kalau obat itu
salah, tidak cocok dengan masyarakat dalam penggunaannya, itu akan menjadi racun untuk si masyarakat malah itu sendiri. jadi bumerang harus sendiri ya. hati-hati dalam mendapatkan obat seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan nih dalam mendapatkan obat, yang pertama golongan obatnya, yang jelas ini ada 4 golongan obat. Ada obat keras, obat bebas terbatas, kemudian obat psikonarkotik gitu kan, itu juga harus diperhatikan. Kemudian perhatikan juga peringatan yang ada di brosur obatnya. Kadang obat bebas, apalagi obat bebas terbatas yang logonya warna biru, itu kadang ada beberapa yang dijual di warung, tapi itu ada peringatannya juga. Nah itu kadang nggak kelewat ya, nggak Iya, dibaca nggak mungkin ya dibaca. sama sobat Itu sehat. biasanya ada kotak warna hitam, itu juga harus diperhatikan sama masyarakat. Kemudian harus diperhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Penting banget ya itu Penting ya. banget itu, karena memang kadaluarsa pada obat itu mempengaruhi efek obat itu sendiri. Kalau misalkan memang sudah sampai kadaluarsa, itu biasanya memang kadar obat udah turun. Jadi bisa jadi efeknya terhadap penyembuhan juga sudah tidak Kurang banget efektif ya. ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita dapatkan obat, kita juga harus menggunakan obat dengan benar. Nah, ada beberapa tips untuk penggunaan obat yang benar yang perlu diperhatikan itu sebelum penggunaan, saat penggunaan, dan setelah penggunaan. Nah, sebelum penggunaan itu harus dipastikan obatnya udah benar belum nih buat batuk kayak gitu. Bisa dibaca indikasinya dari obat tersebut, apakah biasanya kan memang ada itu untuk ya gejala yang tulisannya dirasakan, di kemasan. atau tidak seperti itu. Kemudian tadi yang perlu diperhatikan juga baca dulu peringatannya, jangan udah minum baru dibaca peringatannya. Nah, Makanya tahu-tahu ada sediaan yang dia cair, ternyata cuma buat kumur-kumur Iya. atau buat apa, ternyata taunya keminum. seperti Bahaya. itu. Nah, itu biasanya ada peringatannya. Oke. Nah, itu. Kemudian pastikan obatnya perlu disiapkan terlebih dahulu atau bisa langsung diminum. Misalnya dikasih botol nih, obat botol isinya serbuk. Dikiranya keren aja itu serbuk gitu kan. Padahal harus dilakukan penyiapan dengan pemberian air. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum penggunaan obat itu juga harus penting. Nah, yang selanjutnya saat menggunakan obat juga harus hati-hati seperti itu ya. Misalnya untuk obat yang perlu dibantu sama orang lain, misalkan apa ya, Supositoria. supositoria itu kan agak susah ya. Obatnya bentuknya kayak peluru, hampir mirip mungkin tablet, juga bentuknya macam-macam, mirip kapsul barangkali ya. Biasanya baunya kapsul agak enak gitu ya. panjang. Baunya kayak Kapsul coklat. agak panjang. Nah, nanti ada supositoria juga bentuknya padat agak panjang. Taunya ditelan seperti itu. Padahal itu harusnya harusnya ke dimasukkan lewat dubur atau anus. kayak gitu. Nah, itu harus Itu diperhatikan pernah cara kejadian, penggunaan dengernya obatnya. masukkan bubur. Nah, Jadi dilarut dimasukin ke nasi jadi bubur. Ya, diminum kok kelet-kelet kayak gitu. Iya, itu Nah, yang itu harus sama. diperhatikan saat kita menggunakan obatnya. Oke. Nah, setelah minum obat juga kita harus memperhatikan nih. Kita udah minum obat, taunya habis minum obat kok perutnya nggak enak kayak gitu. Nah ada beberapa obat, nggak cuma beberapa, sebagian besar obat memang ada yang namanya efek samping. Nah, efek samping yang timbul itu biasanya setelah masyarakat atau kita ya habis minum obat seperti itu. Nah, itu akan muncul setelah obat sampai ke badan kita. Nggak mungkin efek samping obatnya belum diminum Langsung ya. Nah, itu juga kita harus memperhatikan karena tubuh manusia itu respon terhadap obat beda-beda. Bisa jadi obat satu yang saya minum cocok nih, nggak ada reaksi efek apapun. samping yang muncul. Nah, ketika obat itu untuk pengobatan Mbak Anel, kok tiba-tiba habis minum obat itu bikin mual, muntah. Nah, itu berarti respon tubuh dari Mbak Anel tidak sama dengan respon tubuh yang dari saya seperti itu. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Jadi ketika timbul gejala khusus setelah minum obat, itu juga harus diperhatikan. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya simple, cuman kadang Disepelekan. udah minum obat lah, Ya udahlah ya kita gitu. tidur atau apa, habis bangun tidur kok gilingan, kok Ya. mual kayak gitu, Tiba-tiba kayak gatel gitu gatal, ya. bengkak kayak gitu. Nah, itu Bisa yang jadi. bisa jadi kayak Salah satu efek. respon
efek samping dari obat seperti itu. Nah itu Yes. untuk poinnya penggunaan obat. Jadi hal-hal kecil tetap harus diperhatikan. Hal-hal kecil tetap harus diperhatikan ya sobat Itu nggak sehat. kecil ya. Itu hal-hal besar ya. Besar ya. Nah, ini nih sobat sehat, ini nggak kerasa banget nih ya guys. Ini tuh sekarang udah jam 10. Wow, berarti padahal kita masih akan membahas yang namanya ada akronim Dagus Ibu itu tuh panjang kali lebar kali tinggi, dan setiap penjelasannya itu pasti banget ada poin-poin kayak tadi, dari poin dapatkan aja, mendapatkan obat aja tuh nggak sembarangan. Sobat sehat bilang batuk nih, terus ya curhat ke tetangga, terus tetangga beli ini aja pasti manjur. Nah, enggak sobat sehat, karena bisa jadi kayak tadi responnya beda-beda. Di tetangga sobat sehat mungkin nggak apa-apa, sembuh, tapi ternyata di yang waktu sobat sehat menggunakan ada gejala lain, malah tambah pusing, tambah mual, tambah diare. Nah, untuk itu nih kita akan to be continue nih sobat sehat, akan membahas lebih lanjut nih seputar yang tentang akronim Dagus Ibu. Kita akan lebih lanjut lagi pengenalannya nih tentang Dagus Ibu, jadi biar sobat sehat tuh benar-benar paham apa sih yang dimaksud oleh Dagus Ibu itu. Jangan lupa dengerin informasi di Rabu depan, kita akan bahas lebih lanjut seputar dengan Dagus Ibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Hal yang mungkin sepele dan sobat sehat sering lupakan gitu ya, yang penting kalau dapat obat udah gitu. Tapi sebenarnya dari akronim itu tuh sangat bermanfaat banget untuk kelangsungan bagaimana cara kita yang namanya nih memperlakukan obat. Cuman semacam obat aja mungkin perlakuannya beda-beda gitu ya Mbak. Minggu depan ketemu bareng sama Anel dan juga Arifah. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Dagus Ibu. Jadi tetap stay tune ya sobat sehat di sajian formasi. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut seputar dengan Dagus Ibu dengan apoteker Arifah pastinya jam 9 pagi. Jangan lupa putar 107.3 FM barengan sama Anel sama Arifah minggu depan di sajian formasi seputar farmasi. Anel pamit, sampai jumpa minggu depan.